kasih Bu Erzatili. Silakan Pak Yahya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, para anggota, Pak Kepala dan Pak Waka serta Ibu Waka serta jajaran yang saya hormati. Pertama, kami ingin memberikan apresiasi atas evaluasi dan langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh MBG BGN sehingga nampak banyak kemajuan di lapangan. Antara lain, kasus keracunan mulai menurun. Yang kedua, kalau kita lihat angka-angka pencapaian yang sudah dilakukan oleh BGN, rasanya kita agak pesimis ini, Prof. Target 82 juta penerima bisa tercapai. Sebab sekarang baru tercapai 42 juta. Sedangkan SPPG yang terbangun baru 14.773. Yang potensial untuk dibangun atau operasional 14.189.000. Jadi kalau yang potensial ini dikalikan 2.000 itu baru 28.000. Jadi masih jauh untuk mencapai separuhnya dari kebutuhan angka 82 juta. Jadi menurut saya apa langkah percepatan lagi yang akan dilakukan oleh BGN untuk mencapai angka 82 juta sampai akhir tahun. Jadi ini perlu mendapat perhatian agar supaya Pak Kepala Badan lapor Pak Presiden itu gagah berani, Pak. Selama ini memang selalu dipuji oleh Bapak Presiden karena angka percepatannya luar biasa. Kalau di negara lain itu dicapai beberapa tahun, ini baru belum setahun sudah mencapai angka yang luar biasa. Jadi supaya lebih gagah lagi, saya kira ini perlu angka percepatan yang ada di BGN. Yang ketiga, saya ingin menanyakan ini. Kalau penerima dari pondok pesantren masih kecil sekali, Pak. Baru 360.222. Sementara jumlah santri seluruh Indonesia itu ada 11 juta, Pak Kepala. Apakah 11 juta ini sudah dimasukkan ke target penerima yang 82 juta atau belum? Kalau belum, ini berarti ada kesenjangan. Kalau ada kesenjangan, berarti ada diskriminasi terhadap pesantren. Jadi ini menurut saya belum menjadi perhatian. Karena jumlah santri itu banyak sekali, Pak. Tadi Pak Zainul sudah menyampaikan di Lirboyo saja 40.000 santri, SPPG-nya hanya berapa biji. Jadi menurut saya ini patut menjadi perhatian agar supaya tidak ada kesenjangan dan diskriminasi di kalangan pesantren. Yang ketiga, tentang ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Jumlah kelahiran setiap tahun itu 4,5 juta orang. Sedangkan penerima dari ibu hamil, ibu menyusui dan ibu balita ini kurang dari baru 1,8 juta ditambah 999 ditambah 267. Bersekitar 2, sekian juta, Pak. Sedangkan ibu hamilnya 4,5 juta. Jadi ini apa langkah yang akan dilakukan oleh BGN untuk mencapai sesuai dengan angka kelahiran yang 5 juta. Apakah ini juga termasuk dalam perencanaan BGN? Atau memang hanya sekedarnya saja? Yang penting ibu menyusui, ibu hamil, dan ibu balita sekedar ada. Jadi menurut saya ini patut menjadi pertimbangan karena ini dampaknya kepada pencegahan stunting. Sangat strategis. Kalau ini bisa dijangkau, maka angka penurunan stunting skala 18% bisa ditekan menjadi 10-14%. Yang keempat, ini juga menyampaikan beberapa pertanyaan dari menegaskan saja. Sebagaimana diketahui, Danantara akan mengucurkan dana 20 triliun untuk pembangunan peternakan ayam baik pedaging maupun petelur. Jadi kalau ini diterapkan, tadi teman-teman sudah banyak yang mengkhawatirkan sehingga petani lokal akan terancam, ekonomi rakyat akan terancam. Jadi menurut BGN sekarang ini dengan 14.000 SPPG kan tidak mengalami kekurangan, betul Pak ya, masih terpenuhi gitu.
Tapi dengan ditambah 14.000 lagi, kira-kira shortage atau tidak pengadaan penambahan baku di lapangan ini perlu dipertimbangkan. Tugas pemerintah seharusnya bukan berdagang dengan rakyat. Tugas pemerintah justru harus memberdayakan peternak-peternak lokal. Jadi baik dari bahan bakunya, bahan pembinaannya, itu yang harus dilakukan mestinya. Bukan membuat bisnis sendiri yang merugikan ekonomi rakyat, ekonomi lokal. Yang terakhir, ini kehadiran SPPG dari Polri ini di lapangan menimbulkan masalah, Pak Kepala. Sebab untuk mendapatkan penerima manfaat, banyak Kapolri yang gerilya ke sekolah-sekolah. Jadi ini benturan dengan SPPG yang sudah dikelola oleh masyarakat. Jadi SPPG yang sudah kerjasama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus Pak ini Pak. Ini yang melaporkan ke saya itu di Gerobokan dan Brebes. Jadi ini Pak Soni tolong, karena Pak Soni dari Polri, tolong ditertibkan Pak. Jangan sampai yang sudah kerjasama dengan SPPG tertentu, karena diminta dipaksa oleh Polres, pindah. Sehingga mengurangi jatah dari SPPG yang sudah berjalan. Jadi kalau ini dimonitor dengan baik, nanti tidak akan terjadi tumpang tindih. Jadi kalau polisi yang datang, Pak, kan semua takut, Pak. Apalagi kalau ditakut-takuti pakai seragam gitu kan. Jadi menurut saya ini sangat merisaukan di lapangan, karena ada dua daerah yang melaporkan ke saya. Sekian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Yahya. Dipersilakan Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang